nih. Macam kita di Indonesia ini beragam sekali ya. Iyo. Baru tahu saya pernah ada dengar macam dong bilang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara tuh kayak bagaimana ya? Iya, saya juga pernah dengar wawasan Nusantara tuh, setauku tuh macam seperti konsep pemahaman keberagaman toh di Indonesia. Macam kita nih tinggal di negara kepulauan seperti itu. Baru dia punya tujuan tuh ada toh. Dia punya tujuan tuh apa ya? Iyalah, pasti di setiap itu pasti ada tujuannya toh. Menurutku pasti tujuannya tuh untuk menyadarkan kita untuk mempunyai sifat atau sikap nasionalisme sesama kita, terus menyadarkan kita untuk mengerti arti keberagaman kita masing-masing seperti itu. Oh, sih. Makasih ya. Yoi. Nah, jadi sekarang nih kita lagi di Tanjung Cinta. Lokasinya ada di Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, Tanjung Cinta ini juga merupakan salah satu contoh wawasan Nusantara di bidang sumber daya alam. Jadi guys, selain di tempat ini tuh masih banyak contoh wawasan Nusantara yang lainnya yang ada di kota Jayapura ini. Berikut adalah videonya. Upon a time, there was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Menurut Munarjat Danu Saputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan, serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Wawasan Nusantara juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan kebudayaan. Dalam konteks ini, kita harus memahami bahwa alam dan budaya kita adalah warisan berharga yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang. Ini juga mencakup pemahaman akan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Dalam era globalisasi, Indonesia memiliki peran penting di panggung dunia.
Konsep wawasan Nusantara mengingatkan kita bahwa sebagai negara kepulauan, kita harus memahami peran strategis Indonesia dalam geopolitik global, perdagangan, dan diplomasi. Indonesia dikenal dengan beragam suku, bahasa, dan budaya. Wawasan Nusantara mendorong kita untuk menghormati dan memahami perbedaan ini. Konsep ini mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman budaya dan menjalin toleransi antar budaya. Wawasan Nusantara juga menekankan kesatuan dalam keberagaman. Asas-asas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara didasarkan pada beberapa asas, yaitu yang pertama, kesatuan wilayah, bahwa Indonesia adalah suatu kesatuan wilayah yang utuh dan tidak terpisahkan dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, kesatuan bangsa, bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang utuh dan tidak terpecah-pecah oleh suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, kesatuan nasional, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus dijaga dan dipertahankan dengan segala upaya. Yang keempat, kesatuan tujuan, bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan yang terakhir adalah kesatuan kedaulatan, bahwa kedaulatan negara Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia dan harus dijaga dan dipertahankan dengan segala upaya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai karakteristik geografis. Wawasan Nusantara membantu kita untuk memahami keragaman ini. Dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur, Indonesia mencangkup berbagai ekosistem, iklim, dan lanskap. Konsep ini mengajarkan kita untuk menghargai kekayaan alam yang luar biasa yang dimiliki Indonesia, dari hutan hujan tropis hingga gurun pasir di Papua. Wawasan Nusantara harus dipahami dan menjadi pegangan generasi muda dalam keikutsertaannya mengatasi masalah kebangsaan yang ada di Indonesia, termasuk di Papua.